Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara di mana tepatnya berada di depan ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa kasus gizi buruk di Indonesia masih saja menghantui Indonesia. Lantas hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana penanganan pemerintah selama ini dan dari target 14% juga masih jauh. Dan untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Bapak Handoyo. Bapak, sebenarnya sejauh ini penanganan dari pemerintah seperti apa Pak untuk gizi buruk ini? Ya saya kira gini Mas, bahwa stunting ataupun gizi buruk itu sudah menjadi program andalan dan program prioritas nasional. Begitu Bapak Presiden periode kedua itu menjadi salah satu prioritas bagaimana gizi buruk ataupun stunting kita yang sudah akut ya, termasuk menjadi salah satu yang terbesar di dunia, itu menjadi concern Bapak Presiden bagaimana agar sampai 2024 itu akan sampai target 14%. Itu nggak main-main loh ya, 14% itu suatu target yang sangat besar di saat ketika awalnya itu sampai 30, 27, sekarang kisaran 20, saya kira suatu hal langkah yang kata kita apresiasi bersama-sama. Cuman memang untuk mencapai 14% sedangkan 2024 tinggal 1 tahun, saya kira suatu pekerjaan yang sangat tidak susah ya, jadi sangat sulit gitu ya. Tetapi karena ini kesulitan bersama-sama dengan kegotong royongan, ya saya kira wajib hukumnya untuk kita bersama-sama untuk menurunkan. Kenapa? Beban dan dampak dari stunting dan gizi buruk itu sangat besar. Karena kaitannya dengan masa depan, begitu seorang anak kita yang sudah mendapatkan predikat gizi buruk atau stunting, ancaman kepada kesehatan di masa depan, kemudian kecerdasan di kemudian depan, kemudian di kesehatan di akan depan akan terganggu. Untuk itu saya kira meskipun itu akan sulit untuk mencapai target 14%, COVID-19 kita dengan gotong royong bisa. Makanya dalam rangka untuk pengendalian dan penanganan pemberantasan stunting kita bersama-sama bergotong royong bisa. Tapi dengan catatan tidak bisa hanya ditetapkan atau dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri, boro-boro Bapak Presiden. Untuk itu saya kira ya pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, termasuk juga sampai level RT RW. Sehingga menjadi gerakan bersama 1 tahun ini kita turunkan stunting sesuai dengan target 14%. Meskipun pada akhirnya nanti akan sulit terwujud, paling tidak itu mendekati target dari 14% itu. Dengan penurunan stunting yang mencapai level 14% itu, saya kira harapan untuk masa depan anak-anak bangsa itu akan semakin baik. Meskipun 14% itu masih tinggi ya, tetapi kita bertahap ya. Biar nanti periode berikutnya presiden siapapun yang akan memimpin akan melanjutkan bagaimana stunting menjadi masalah yang harus menjadi kita cari solusi bersama gitu. Sudah adakah langkah atau program yang konkret dari pemerintah Pak untuk penanganan stunting? Ya saya kira target utama adalah edukasi bahwa masyarakat harus care, para ibu-ibu muda, ibu-ibu produktif harus care bahwa 1000 hari pertama kehidupan manusia itu menjadi langkah yang paling concern atau yang urgent bagi ketika ibu hamil sampai 2 tahun usia itu adalah masa yang kritis untuk bisa terhindar dari stunting. Untuk itu salah satunya adalah edukasi, sosialisasi yang masif bagaimana menghindarkan stunting, bagaimana kuratif mengobati stunting itu menjadi paling penting. Ketika masyarakat, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat paham bahwa itu stunting menjadi problem kita bersama, saya kira yakinlah kita akan bisa bersama-sama untuk mengentaskan dari stunting itu. Dari DPR sendiri Pak, adakah ada langkah untuk mengawal dari program stunting ini Pak? Itu udah otomatis ya bahwa Komisi 9 yang bekerja sama dengan BKKBN Kementerian Kesehatan itu menjadi salah satu fokus bagaimana agar target dari pemerintah dalam ini presiden itu dari 30 sampai 14% 2024 itu terwujud. Bagaimana strateginya? Yaitu harus kolaborasi anggaran-anggaran baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai kepala daerah dalam hal ini kepala desa, kades-kades untuk memberikan porsi yang cukup terhadap pengentasan stunting itu sendiri. Dan yang kedua adalah ya saya kira ya harus kerja keroyokan, ya tokoh masyarakat kita libatkan, kaum adat kita libatkan, kaum ulama juga kita libatkan dalam rangka untuk pengentasan stunting ini begitu. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya Bapak. Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Bapak Handoyo, yang mana dari DPR RI juga telah menjelaskan bahwa kasus tersebut yang gizi buruk ini tidak hanya menjadi beban dari pemerintah, tetapi jadi kesatuan beban untuk seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Saya Vincent Aldi dan terima kasih. Kembali ke studio.